Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Have a blessed New Year 2025 to all of you, to all of us. Praise God. Amen. Hallelujah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib di tahun yang baru, di tahun 2025, di mana Tuhan yang sudah menyertai kita semua di sepanjang tahun hingga sampai pada hari ini di tahun yang baru. Kita semua boleh dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami. Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Tuhan di tatamu yang kudus, agar kami boleh menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan terus Bapa kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Di tahun yang baru, di hari yang kelima, di tahun yang baru, di mana Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah. Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi kami di tahun yang baru ini, The Blessings 2025. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Kita angkat pujian, haleluya. What a friend we have in Jesus. Jesus is our friend. He is our God. He is our friend. Amen, praise God. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to go in prayer. Oh, peace we often fall, free all what bitterness pain we bear. Oh, because we do not care. Everything to God in prayer. Every trials and temptation is their trouble.
to the Lord in prayer. And we find a friends of faith who will all our sorrow share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? But with a lot of care. Precious Saviors, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thou will find a solace there. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thou will find a solace there. Thou will find a solace there. Take it to the Lord in prayer. What a friend you are. 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 Christ my Savior. What a friend you are. Christ my Savior. Benar Tuhan, what a friend you are. Thank you so much, Lord, for being our friend, for being our wonderful friends, for being our God, for being our Savior, for being our Lord, and for being our King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much, Lord. What a friend you are. Thank you, Lord. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku masa depan, dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus
menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Amin. Kepadanya serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun. Amin. Lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Menuntunku ke negeri yang kekal. Amin. Tuhan Yesus menuntun kita ke negeri yang kekal. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus
kami menyembah-Mu, agung dan mulia. Yesus Tuhan, agung dan mulia. Benar Tuhan, agung dan mulia nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang kami sembah dan kami puji. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Tuhan ada masa depan, hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, dan hanya di dalam-Mu ada keselamatan. Terima kasih Bapa, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi terus hamba-Mu Bapa dengan hikmat-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan-Ku Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, yang akan terus berbicara dan mengajar kami, dan Tuhan yang terus akan menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi terus hamba-Mu, urapi terus kami semua Bapa, dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. Kita sudah memasuki di hari yang kelima di tahun yang baru, di tahun 2025 ya, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat ya, Dia yang sudah menyertai kita semua sampai hari ini sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru, the blessing years of 2025. Amin. Praise God. Jadi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini. Amin. Praise God. We give Him all the praise and the glory ya. Karena semua hanya belongs to Him. All the praise and the glories. Jadi saudara, di tahun yang baru ini Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan yang sudah mempunyai rencana yang indah bagi umat-umat Tuhan, bagi umat Tuhan yang setia dan taat kepada Dia, karena Dia tahu Dia akan memberikan kita yang terbaik di tahun yang baru ya. Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa, Dia Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya, dan Dia Tuhan yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kasih, tetapi Dia Tuhan yang sangat mengasihi umat-umatnya, mengasihi dunia. Oleh sebab itu Dia datang ke dunia hanya untuk menjadi manusia, karena hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Amin. Jadi hari ini saudara, di tahun yang baru, kita semua akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Di tahun yang baru ya, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang kelima di minggu pertama di tahun yang baru, di tahun 2025. Praise God, haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, saya betul-betul sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita tidak akan sampai pada hari ini. Tetapi
Tuhan kita luar biasa, Dia ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Hingga kita boleh datang lagi hari ini, datang bersekutu dengan Tuhan, beribadah dan berbakti kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Haleluya. Nah, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Jadi kita mau belajar 3 ayat dari kitab Yeremia pasal yang ke-29, di mana Tuhan yang sudah mempunyai rencana yang indah bagi kita semua di tahun yang baru ini. Ya saudara, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di tahun yang baru. Ya, kita harus percaya itu, karena kalau kita tidak percaya, maka itu tidak bisa terjadi. Kita harus percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di tahun yang baru, dan Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di tahun yang baru. Amin. Praise God. Haleluya. Nah, mari kita bacakan sama-sama dari ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11, silakan dibaca. Puji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, continue ayat 12. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Bacakan lagi ayat yang ke-11. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Sebab aku ini tahu. Bacakan lagi. Sebab aku ini mengetahui. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai kamu. Jadi Tuhan ini berkata, amin, Nabi Yeremia, ya, dia menuliskan surat ini kepada kepada bangsa Israel pada zaman itu di mana mereka tempat pembuangan di Babel. Mereka itu, Yeremia itu dipakai Tuhan, Nabi Yeremia, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat kitab Yeremia, di mana Nabi Yeremia yang sudah menuliskan kitab Yeremia pasal yang ke-29, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Lalu di sini Tuhan katakan lewat Nabi Yeremia, bacakan lagi ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan katakan Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu memiliki rancangan-rancangan yang sudah disediakan untuk kita, untuk saudara dan saya, di mana pada saat itu Nabi Yeremia sedang menuliskan ini kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel yang dibuang di Babel, di tempat pembuangan. Oleh sebab itu kitab ini pun berbicara kepada saudara dan saya, ya. Pada waktu itu, zaman itu Nabi Yeremia berbicara kepada mereka di zaman itu, di sana dan sekarang. Dan sekarang kitab ini pun berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Teruskan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Jadi Nabi Yeremia menuliskan kitab ini di ayat yang ke-11, di mana Tuhan itu sudah berbicara lewat Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi yang pada waktu itu di tempat pembuangan, dibuang ke Babel ya, karena mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan pesan lewat Nabi Yeremia bagaimana Tuhan tetap mengasihi mereka. Artinya Tuhan tetap mengasihi mereka, umat Tuhan, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan ya. Jadi saudara dan saya juga mendapatkan bagian dari situ ya, dari mana Tuhan itu memilih kita juga sebagai umat-umatnya ya. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-11 ya, Tuhan katakan di mana Dia memiliki rancangan-rancangan yang indah untuk mereka, untuk saudara dan saya ya, di mana rancangan Tuhan yang indah yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita, untuk umat-umat Tuhan, untuk bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu di tempat pembuangan di Babel. Jadi saudara, di ayat yang ke-11 tadi sudah dikatakan, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, mengenai kamu. Jadi sebab aku ini mengetahui, di sini dikatakan, di firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku ya. Jadi Tuhan tahu, Dia maha tahu rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kamu, yaitu mengenai bangsa Israel pada saat itu, mengenai umat-umat Tuhan, mengenai saudara dan saya. Lalu demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang berbicara, lalu yaitu rancangan damai sejahtera ya. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan itu memberikan kita, maksudnya Tuhan memiliki rancangan yang indah ya, rencana yang indah bagi kita, bagi umat-umat Tuhan ya, bukan rancangan kecelakaan. Dia katakan lalu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini dikatakan ya, dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan itu rancangannya itu indah ya, rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Dia memiliki rancangan yang indah. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi Dia memiliki rancangan untuk masa depan yang penuh harapan. Artinya Tuhan mengetahui tentang kita, mengenai kita ya, rancangan-rancangan yang ada padaku, mengenai kamu, mengenai saudara dan saya ya. Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan untuk kita, untuk bangsa Israel pada zaman itu ya, dan untuk saudara dan saya pada saat ini. Jadi Tuhan itu Dia mempunyai rencana yang indah saudara, di tahun yang baru ini ya. Di tahun yang baru, di tahun 2025, Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita, bagi umat-umat Tuhan yang terus taat dan setia kepadanya. Dia tidak akan membiarkan kita ya. Kita sepanjang tahun lalu kita sudah begitu banyak melalui suka dan duka. Kita begitu banyak melalui masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Dia itu tahu, Tuhan melihat, Dia menyaksikan apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi di sepanjang tahun yang lalu. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini Dia sudah menyediakan yang terbaik. Dia sudah mempunyai rencana yang indah bagi saudara dan saya. Dan di sini dikatakan di mana firman Tuhan itu jelas. Rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Artinya rancangan Tuhan itu penuh dengan pengharapan, penuh dengan masa depan, penuh dengan kesukaan dunia. Artinya kabar sukacita ya, berita sukacita, kabar baik. Itulah rancangan Tuhan bagi dunia, bagi umat manusia, bagi kita semua, bagi bangsa Israel. Jadi saudara dan saya harus memahami, mengerti dengan benar dan memahami dengan benar arti yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat ini, di mana Tuhan sangat mengasihi
kita. Dia sangat mengasihi umat-umatnya. Dia tidak mau merencanakan kejahatan. Dia Tuhan, bagaimana Tuhan mau merencanakan kejahatan bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya? Jelas tidak ya. Tuhan itu merancangkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Artinya bukan rancangan kecelakaan dia katakan, tetapi rancangannya yaitu penuh dengan pengharapan. Ya, rencana Tuhan yang indah di tahun yang baru. Ya, kehendaknya yang akan terjadi, rencana Tuhan yang akan terjadi di tahun yang baru untuk umat-umat Tuhan, untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena Dia sudah memiliki dan menyediakan yang terbaik di tahun yang baru ini. Dia sudah mempunyai rencana yang indah. Ya, saya mengulangi, rencana Tuhan yang indah itu karena memang benar Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik. Ayat ini pun sudah mengatakan Dia tidak merancang yang jahat atau kecelakaan bagi kita, tetapi rancangannya indah. Rancangannya itu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, itu yang kita mau, itu yang kita inginkan ya. Begitu banyak orang yang katakan tahun ini akan begitu banyak tantangan ya, tantangan di mana maksudnya di setiap tahun kita semua mengalami tantangan, tetapi ada juga tahun yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi umat-umatnya. Dia tahu kita memerlukan break ya. You need a break. Jadi kita perlu break. Karena Tuhan tahu begitu banyak tantangan yang kita hadapi di sepanjang tahun, begitu banyak suka dan duka ya, kesulitan, masalah, semua yang kita hadapi di sepanjang tahun. Tuhan mengetahuinya. Oleh sebab itu Dia akan memberikan kita waktu untuk beristirahat, artinya to take a break from all that trouble. Karena Tuhan itu tahu bagaimana kelemahan kita, Dia tahu bagaimana kekuatan kita itu sampai di mana. Dia tahu kekuatan kita itu hanya sampai di mana. Dan Dia tidak akan terus memberikan tantangan-tantangan itu kepada kita, karena Dia tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Ya, jadi di dalam ayat ini sudah dikatakan, firman Tuhan katakannya bahwa Dia akan memberikan kita rancangan yang penuh dengan masa depan, artinya rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Amin. Nah, kita teruskan dulu ke ayat yang ke-12. Silakan dibaca ayat yang ke-12. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bacakan lagi ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan apabila kamu berseru, di sini dikatakan dan datang untuk berdoa kepadaku, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Maka aku akan mendengarkan kamu ya. Jadi Tuhan katakan jika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, bacakan lagi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Tuhan katakan, ya kalau kita datang berseru ya dan berdoa kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan. Artinya Tuhan akan mendengarkan kita di saat kita sedang di dalam kesulitan ya, kebingungan, ketantangan, semua yang kita hadapi, suka dan duka. Tuhan katakan jika kita datang, artinya berseru, memohon pertolongan Tuhan. Berseru itu meminta pertolongannya, memohon campur tangan Tuhan untuk segala sesuatu yang kita sedang hadapi ya. Maka Tuhan katakan Dia akan mendengar. Kalau kita datang berseru dan berdoa kepadanya, Dia akan mendengarkan. Artinya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita yang sedang berseru kepadanya ya. Nah, bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Tuhan katakan Dia akan mendengarkan kita di saat kita berseru dan datang kepada Tuhan dan berdoa
maka dia akan mendengarkan. Lalu ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, ya, firman Tuhan katakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Jadi Tuhan katakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku. Tadi Tuhan katakan di ayat yang ke-12, ya, kalau kita berseru dan mencari, maksudnya datang kepada Tuhan dan berdoa, maka dia akan mendengarkan kita. Artinya dia akan menjawab doa kita, karena Tuhan katakan dia akan mendengarkan kita di saat kita berseru dan datang kepada Tuhan dan berdoa, maka dia akan mendengarkan kita dan dia akan menjawab doa kita menurut kehendak Tuhan. Lalu di ayat yang ke-13 kita bacakan lagi, apabila kamu mencari aku. Jadi Tuhan katakan apabila kamu mencari aku. Jadi kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kamu akan menemukan aku. Jadi Tuhan katakan kalau kita mencari Tuhan, kita akan menemukan Tuhan asal kita benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kalau kita mencari Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku, Tuhan katakan. Dan juga apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kita bertanya tentang Tuhan atau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan kita akan menemukan Tuhan di saat kita mencari dia dengan sungguh-sungguh. Dan di saat kita menanyakan Tuhan, artinya menanyakan Tuhan, di manakah engkau? Di manakah dia? Artinya Tuhan, di manakah engkau? Where are you? Jadi kita tanya kepada Tuhan, where are you, God? Jadi Tuhan katakan kita itu menanyakan dia, tetapi dengan segenap hati, ya. Jangan cuma menanyakan Tuhan itu berpura-pura atau dengan pretending. Kita tidak bisa seperti itu. Di saat kita bertanya tentang Tuhan, kita harus bertanya tentang Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan keseriusan, bukan bermain-main atau bercanda atau berpura-pura. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan menanyakan tentang Tuhan atau menanyakan di manakah Tuhan itu dengan segenap hati. Inilah firman Tuhan katakan, dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, mencari dia dengan sungguh-sungguh dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan bertemu dengan kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sudah dikatakan oleh Nabi Yeremia, di mana Tuhan masih mau memberikan umatnya, artinya umat Tuhan, kesempatan untuk boleh datang mencari dia, untuk boleh datang bertemu dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan masih memberikan saudara dan saya kesempatan di tahun yang baru, di mana Tuhan katakan, apabila kamu datang, ya, berseru, artinya berseru dan berdoa kepadaku, ya, dengan sungguh-sungguh, artinya berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, maka Tuhan katakan kita akan bertemu dengan dia, dan Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Dia akan mendengarkan. Dia katakan, kalau kamu datang berseru, datang kepadaku dan berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Tuhan akan mendengarkan kita di saat kita datang berseru mencari Tuhan, berdoa, ya, datang mencari dia dan menanyakan tentang Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan bertemu dengan kita, karena Tuhan ada, dia hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa.
just as far as your prayer. That is God is. He is as far as your prayer. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita takut untuk datang mencari Tuhan di tahun yang baru ini. Mari kita sama-sama datang mencari Tuhan. Sama-sama kita datang berseru untuk datang dan berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongannya, memohon kemurahannya, memohon belas kasihannya untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita di tahun yang baru, agar kita, asal kita mau datang dan bertobat di tahun yang baru, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita dan Dia akan menjawab doa kita, ya. Dia katakan kita akan menemukan Dia segenap hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan katakan kita pasti akan bertemu dengan Dia. Itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi saudara, di tahun yang baru ini, jangan sampai kita hanya selalu katakan Tuhan itu selalu memberikan kita tantangan, memberikan kita tantangan. Yang saya sering dengar itu di tahun yang baru, sering kali saya dengar itu ada tantangan lagi, ada tantangan lagi. Tuhan itu bukan Tuhan seperti kita yang kerjaannya tuh bermain-main kayak seperti orang yang tidak ada kerjaan. Ya, Tuhan itu Dia punya rencana. Tuhan itu ada rencana. Dia memiliki rencana. Di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan Dia memiliki rancangan yang indah bagi kita. Dan rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan, ya. Jadi kalau orang selalu berkata, oh Tuhan sudah sediakan lagi tantangan di tahun yang baru. Siapa bilang di tahun yang baru Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Dia katakan rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya yaitu rancangan yang membawa masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi rancangan Tuhan itu penuh dengan masa depan dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang sudah merencanakan semua bagi kita, bagi saudara dan saya. Jadi di tahun yang baru ini, biarlah saudara dan saya boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, yang mana Tuhan sudah membawa kita sampai pada tahun yang baru. Di hari ini, hari yang kelima di tahun yang baru. Karena Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah untuk kita di tahun yang baru. Dia sudah menyediakan yang terbaik untuk kita di tahun yang baru. Karena Dia mau memberikan kita break, istirahat dengan tantangan-tantangan yang kita sudah lalui dan kita sudah lewati di sepanjang tahun. Jadi Tuhan itu bukan seperti manusia yang tidak ada kerjaan, yang hanya maunya tuh bikin terus kesulitan, bikin terus tantangan, bikin terus persoalan. Dia bukan seperti itu. Dia bukan seperti kita. Dia Tuhan, Dia Allah, ya. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini, ya. Jadi Tuhan tetap penuh dengan kasih. Kasih-Nya itu luar biasa. Kasih-Nya itu dahsyat. Kasih-Nya itu sangat indah, sangat mulia. Jadi saudara harus ingat, Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia bukan hanya Tuhan yang selalu memberikan ujian atau tantangan, tetapi Tuhan itu penuh kasih. Dia tahu kekuatan kita itu sampai di mana, dan Dia memberikan kita ujian dan tantangan itu menurut kekuatan kita, menurut kemampuan kita, bukan melewati kekuatan kita, tetapi menurut kekuatan kita dan kemampuan kita. Itulah yang Tuhan berikan ujian dan tantangan di sepanjang tahun, di setiap tahun. Jadi artinya Tuhan
tahu kita juga perlu break. Kita tidak bisa hanya terus menghadapi maksudnya tantangan terus menerus ya. Badai itu pasti berlalu ya saudara. Badai itu kalau dia terus menerus seperti hujan, badai, topan, kalau dia tidak berhenti saudara, bumi ini pasti hancur ya, karena itu enggak berhenti hujan keras, angin, ribut, badai, topan, guntur, kilat kesana kemari. Kalau tidak pernah berhenti itu badai, bagaimana kita mau meneruskan hidup kita di atas muka bumi ini? Ya, oleh sebab itu saudara, badai itu pasti berlalu. Jadi setiap tantangan ada waktunya berhenti, ada waktunya dia kembali. Jadi tidak terus menerus di 1 tahun selesai, di 1 tahun ini lagi mulai lagi, tidak seperti itu. Maksudnya Tuhan yang mengasihi kita itu dia Tuhan Maha Pengasih. Dia tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Dia yang akan terus menyertai kita di sepanjang tahun ini dengan rencana-rencananya yang indah, dengan setiap rancangan-rancangannya yang indah untuk saudara dan saya. Amin. Praise God. Jadi saudara harus ingat bahwa Tuhan yang akan terus menolong kita di tahun yang baru, the blessing 2025. Ya, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Dia sudah memiliki rencana yang indah untuk kita. Jadi jangan kita selalu merasa aduh tahun ini nanti gimana ya, berantakan lagi deh, berantakan lagi. Ini penuh banget tantangan nih, kapan ya tantangan mau berhenti? Tidak perlu berpikir seperti itu saudara. Kita hanya satu hal yang hanya kita harus ingat, yaitu Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik. Dia yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun yang lalu, dia juga akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru. Karena Tuhan tahu kita perlu dia, kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri dengan badai, dengan topan, ya, dengan tantangan. Kita perlu Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dan badai itu pasti ada waktunya dia harus berhenti. Karena Tuhan yang mengatur badai. Tuhan yang mengontrol setiap badai. Every storm, it is in His control. God still in control of every situation. He is still in control of every storm. So we don't have to worry. Ya, give it all to Him. Tuhan tahu cara untuk mengatasi semua itu karena Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita mau serahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan Tuhan karena rancangannya indah. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya untuk membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini juga saya mau karena ini kita masih baru memasuki tahun yang baru di hari yang kelima, ya. Jadi artinya bukan hanya tahunnya yang baru, saudara, tetapi kita juga harus baru, ya. Artinya Tuhan mau kita juga harus berubah. Kita tidak tetap sama seperti tahun-tahun yang lalu, ya. Kita harus berubah, artinya diubahkan dan dibaharui, ya, oleh Tuhan, ya, oleh firman-Nya. Nah, kita akan buka dulu dari 2 Korintus, ini dari dari Rasul Paulus. Kitab Rasul Paulus, ya, yang sudah menuliskan, ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Kita mau bacakan sama-sama di mana Rasul Paulus katakannya, ya, di saat kita sudah menjadi baru, kita jadi manusia baru, ciptaan baru. Nah, kita bacakan dulu ayatnya. Ayat yang ke-17. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bacakan lagi ayat dari 2 Korintus pasal, kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama
sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi Rasul Paulus katakan ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, di tahun yang baru ini, saudara dan saya, itu artinya bukan hanya kita setiap waktu atau setiap tahun kita merayakan atau memasuki tahun yang baru di setiap tahun. Belum lama tahun baru ya, 1 tahun lalu kita baru saja selesaikan tahun, maksudnya memasuki tahun yang baru. Lalu hari ini juga kita sudah memasuki tahun yang baru. Jadi tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Oleh sebab itu saudara dan saya yang sedang memasuki tahun yang baru di hari yang kelima pada hari ini, kita juga harus menjadi orang-orang yang baru. Artinya menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita harus menjadi ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Rasul Paulus katakan kita harus menjadi manusia baru, ciptaan baru ya. Firman Tuhan katakan lewat Rasul Paulus bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus ya, kita harus menjadi baru. Artinya ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui ya. Ciptaan baru artinya dibaharui. Jadi kehidupan kita itu diubahkan dan dibaharui. Bukan lagi hidup kita seperti yang lalu atau seperti tahun-tahun yang sebelumnya ya. Hidup kita harus baru, bukan hanya tahunnya saja yang baru, atau pakai baju baru, atau rumah baru, mobil baru, semua serba baru. Jadi bukan hanya itu saudara, itu semua tidak masalah. Kalau kita mau memiliki baju baru, rumah baru, mobil baru ya, semua serba baru, itu tidak masalah. Tetapi yang penting itu kehidupan kita harus baru, menjadi baru, diubahkan dan dibaharui di tahun yang baru. Jadi bukan hanya tahunnya saja yang baru, lalu kitanya seperti terus lama dan lama lagi dan lama, membosankan. Ya, Tuhan mau kita semua berubah. Artinya datang kepada Tuhan, bertobat di tahun yang baru. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita harus hidup di dalam Kristus. Kehidupan kita itu harus memiliki Kristus di dalam hidup kita agar kita boleh menjadi ciptaan baru. Karena setiap orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya, mereka akan menjadi ciptaan baru. Hidup mereka akan diubahkan dan dibaharui. Karakter mereka akan diubahkan dan dibaharui. Jadi tidak sama lagi seperti dulu sebelum mereka memiliki Kristus di dalam hidupnya. Ya, jadi saudara, saya pun juga dulu sebelum memiliki Kristus di dalam hidup saya pun masih menjadi orang yang membosankan. Karena karakter saya juga masih bobrok, ya, kelakuan masih menjengkelkan, ya, segala macam itu, ya, kebiasaan jelek kita, kebiasaan buruk kita, ya, kelakuan buruk yang menjengkelkan, yang membosankan Tuhan. Artinya semua itu akan membosankan Tuhan, akan menjengkelkan Tuhan. Karena kita belum bertobat pada waktu itu. Tetapi setelah Tuhan melawat saya, Dia menjamah saya, dan di situ Tuhan ubahkan kehidupan saya. Tiba-tiba saya bingung, kok saya bisa berbeda. Saya kok dulu biasa suka yang urak-urakan, kok sekarang saya nggak suka lagi urak-urakan. Jadi diperbaharui oleh Tuhan, diubahkan. Kehidupan saya yang dulu suka disco, dulu suka duniawi, segala macam itu, ya, yang duniawi, serba duniawi, ya, itu dulu saya suka yang begitu. Tetapi begitu Tuhan melawat saya, Dia menjamah saya, hidup saya diubahkan, dibaharui, ya. Tuhan katakan sudah cukup kamu hidup seperti itu. Sekarang sudah waktunya kamu harus kembali kepadaku dan melayani aku. Oleh sebab itu, suara Tuhan yang berbicara kepada di dalam hati saya itu yang sudah
mengubahkan saya dan membaharui saya, sehingga saya menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di saat Tuhan melawat saya. Dan itu pun terjadi beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi itu sudah cukup lama Tuhan selamatkan saya. Tetapi itu pun saya harus melewati proses-proses yang banyak, proses-proses yang tidak menyenangkan. Setelah saya diselamatkan itu artinya banyak yang harus saya lalui. Tuhan membentuk saya lewat proses-proses yang tidak saya duga. Saya harus melalui semua proses-proses itu. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan saya sendiri. Dia ada bersama dengan saya. Dia tetap menyertai saya, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saya, karena dia tahu saya masih berjalan menuju kepada kebenarannya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus menjadi baru. Kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari datang kepada Dia, datang kepada Tuhan di tahun yang baru. Ya, saya mengundang saudara untuk datang mencari Tuhan, datang tanya, di manakah Engkau Tuhan? Aku ingin mengenal Engkau, aku ingin memiliki Engkau di dalam hidupku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bilang, katakan itu, Tuhan tahu, Dia mendengar. Tuhan katakan, kalau kamu berseru dan datang kepadaku dan berdoa, maka Ia akan mendengarkan. Jadi saudara, mari cari Tuhan di tahun yang baru. The blessing years of 2025. Come and seek Him. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang percaya kepada Tuhan yang satu-satunya Juru Selamat. Dia satu-satunya Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Datang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara di tahun yang baru ini, ya. Seperti Rasul Paulus katakan, kalau maksudnya siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pada di tahun yang baru ini, maka saudara akan menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya saudara, ingat, rencana Tuhan indah pada waktunya. Oleh sebab itu saudara harus datang berserah kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena di situ Tuhan akan ambil alih kehidupan kita. Di saat kita serahkan semua hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan, Dia yang akan ambil alih. Dia yang akan memerintah kita. Dia yang akan memimpin kita. Dan Tuhan akan hidup di dalam kita untuk selama-lamanya. Ya, karena Dia tahu kita sudah serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan hidup di dalam kita untuk selama-lamanya. Dan kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Biarlah saudara dan saya di tahun yang baru ini boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui, dan menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali, ya. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, karena kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita mau mengasihi Tuhan kembali, ya, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Ingat saudara, rancangan Tuhan penuh dengan masa depan dan pengharapan. Ya, itulah rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah di tahun yang baru
tahun 2025, the blessing years of 2025 boleh memberkati kita semua, dan juga kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh menolong kita, menuntun kita, menegur kita, mengajar kita. Ya, ini semua disebut memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru. Ya, menurut firman-Nya, menjalani firman-Nya, melakukan kebenaran firman-Nya. Ya, di tahun yang baru, bukan hanya tahun yang baru, tetapi kita semua juga menjadi baru. Kita semua menjadi manusia baru, ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have a blessed New Year 2025. Amen. Praise God. God is with us always. Amen. Mari kita berdoa untuk menyerahkan setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang sudah membawa kami sampai pada hari ini Bapa. Kami sudah memasuki di hari yang kelima, di minggu yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2025. Semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sehingga kami masih ada sampai pada hari ini, karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, akan atas kami semua. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami, yang di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan dia boleh tinggal tetap dan bertumbuh dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, hari yang indah, di minggu pertama di tahun yang baru. Semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena cinta kasih Tuhan bagi kami semua umat manusia. Terima kasih Bapa untuk setiap perlindungan Tuhan di sepanjang tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan juga akan terus menyertai kami di tahun yang baru ini, karena Tuhan sudah memiliki rencana yang indah. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan rancangan-Mu indah pada waktunya Tuhan, yang sudah merancangkan yang terbaik bagi kami di tahun yang baru. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami, tetapi Tuhan sudah merancangkan kebaikan dan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kami di tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang akan terus menolong kami dan memimpin kami di tahun yang baru. Bapa, kami mau berterima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun yang lalu dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Bapa, terima kasih juga untuk setiap pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karena belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Ajar kami agar kami tidak terus-menerus hidup dalam dosa dan berbuat dosa, tetapi kami mau bertobat di tahun yang baru. Kami mau Tuhan ubahkan kami dan baharui kami, agar kami boleh menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa, serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menjadi jawaban, dan Tuhan yang terus akan menolong kami. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami serahkan terus keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah tahun yang baru ini akan menjadi tahun yang menyelamatkan mereka. Tuhan, lawat mereka, jamah mereka Bapa, selamatkan mereka, ampuni mereka.
bawa mereka untuk bertobat di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa agar mereka boleh menjadi baru. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Bapa pemerintah bangsa dan negara-Mu, para leader negara. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin setiap langkah mereka. Tuhan juga sendiri yang akan terus menolong untuk setiap pekerjaan, tugas-tugas mereka sebagai leader-leader negara, pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan di setiap bangsa dan negara-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap situasi yang Tuhan sudah atasi, yaitu cuaca buruk, Bapa, bencana-bencana alam, semua musibah Bapa, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Peperangan Bapa, musibah malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, virus-virus peperangan, semua kejahatan manusia, kejahatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Engkaulah pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan yang akan terus mengatur dan mengontrol setiap musim di atas muka bumi ini dan setiap situasi yang ada. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami untuk memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu, yang memerlukan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah tahun yang baru ini boleh menjadi tahun blessing bagi kami, untuk kami boleh beristirahat untuk sejenak, sebentar, untuk menikmati kasih sayang Tuhan, untuk menerima dan menikmati cinta kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini atas umat manusia. Terima kasih Bapa, dan Tuhan terus menyertai kami di tahun yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini di tahun yang baru. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Mari kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission di tahun yang baru. Di tahun yang baru, di mana Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sudah begitu baik, Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kita. Amin. Mari kita mau mengucap syukur, sampaikan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan di tahun yang baru, karena Tuhan yang sudah menolong kita, menyertai kita sampai pada hari ini. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, terima kasih Bapa, thank you, thank you, thank you Lord.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, how great Thou art, how great Thou art. You are so great, you are so great, Lord. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, you are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you so much, Lord. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, you are so great. Thank you so much, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a blessed New Year 2025. God will be with us always, every step of the way. God is Emmanuel. God is